Salam dan Saparina berhasil terpilih menjadi Nananggaluh Balangan 2023. Peduli Lingkungan, Kodim 1001, HSU Balangan lakukan tanam pohon serentak. DPRD Balangan setujui 5 raperda pada Propemperda 2023. Pemkab Balangan launching sensus inventaris BMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Afifah, berikut beterbangan selengkapnya. Sebanyak 12 finalis atau 6 pasang Nananggaluh ikuti Grand Final pemilihan Nananggaluh Balangan tahun 2023 yang berlangsung di Gedung Budaya Kabupaten Balangan, Kecamatan Paringin, Rabu 5 Juli 2023. Sebanyak 12 finalis atau 6 pasang Nananggaluh ikuti Grand Final pemilihan Nananggaluh Balangan tahun 2023 yang berlangsung di Gedung Budaya Kabupaten Balangan, Kecamatan Paringin, Rabu 5 Juli 2023. Pada tahap ini, para finalis akan menunjukkan aksi dan kemampuan mereka di hadapan ratusan penonton dan pendukung yang datang untuk menyaksikan aksi tersebut. Dalam laporannya, Ketua Umum Pawadahan Nananggaluh Balangan, Ahmad Fajar menyampaikan bahwa proses penjaringan Nananggaluh Balangan hingga ke Grand Final kali ini sudah melewati beberapa tahapan. Selain itu, sebelumnya Pawadahan Nananggaluh Balangan juga telah melakukan upaya dalam menarik minat para generasi muda melalui kegiatan kunjungan ke beberapa sekolah di tingkat SLTA sederajat. Setelah melewati tahapan yang panjang dan masuk pada Grand Final ini, Fajar berharap kepada 6 pasang finalis Nananggaluh nantinya dapat memberikan kontribusi dalam melestarikan budaya, khususnya di Kabupaten Balangan. Diketahui hasil dari Grand Final pemilihan tersebut, Abdussalam terpilih sebagai Nanang Balangan dan Saparina sebagai Galuh Balangan tahun 2023. Adapun untuk Nanang terfavorit juga diraih oleh Nanang Abdussalam, sementara Galuh terfavorit juga diterima Galuh Nurul Aulia. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka hari ulang tahun ke-65 Kodam 6 Mula Warman dan Pembinaan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Balangan, Kodim 1001 HSU Balangan bekerja sama dengan Pemkab Balangan, masyarakat serta relawan peduli lingkungan adakan penanaman pohon serentak bertempat di Taman Palindangan Sanggam, Kecamatan Paringin, Senin 10 Juli 2023. Dalam rangka hari ulang tahun ke-65 Kodam 6 Mula Warman dan Pembinaan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Balangan, Kodim 1001 HSU Balangan bekerja sama dengan Pemkab Balangan, masyarakat serta relawan peduli lingkungan adakan penanaman pohon serentak bertempat di Taman Palindangan Sanggam, Kecamatan Paringin, Senin 10 Juli 2023. Diketahui sebanyak 300 pohon jenis buah-buahan mulai dari pohon mangga, sirsak, jeruk dan lainnya ditanam langsung oleh Dandim 1001 HSU Balangan, Letkol Infantri Dwi Hendrajaya, Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Aidinor, unsur Forkopimda serta Ketua PPM Balangan. Dandim 1001 HSU Balangan, Letkol Infantri Dwi Hendrajaya mengatakan,
Tujuan penanaman pohon serentak kali ini untuk menjaga keseimbangan alam dan mengurangi dampak bencana alam. Baik, hari ini kita melaksanakan penanaman pohon secara serentak di wilayah Kodam 6 Mula Warman dalam rangka hari ulang tahun ke-65 Kodam 6 Mula Warman. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan keseimbangan terkait dengan alam, bahwa akhir-akhir ini kita terdampak bencana baik itu banjir, tanah longsor maupun kebakaran hutan. Terakhir, Letkol Infantri Dwi Hindrajaya berharap dengan adanya penanaman tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dinikmati untuk generasi selanjutnya. Oleh karenanya, dengan penanaman pohon produktif ini diharapkan dapat mengurangi dampak-dampak yang terjadi bencana alam, termasuk juga kita bertujuan juga untuk tetap menjaga polusi agar tetap sejuk, sehingga kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak dan cucu kita ke depannya. Abdul Halim dan juru kamera M4 Lia Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna persetujuan bersama terhadap 5 buah rancangan peraturan daerah pada program pembentukan peraturan daerah tahun 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Balangan, Waringin Selatan, Senin 10 Juli 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna persetujuan bersama terhadap 5 buah rancangan peraturan daerah atau Raperda pada program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2023. Di ruang rapat paripurna DPRD Balangan, Waringin Selatan, Senin 10 Juli 2023. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan, dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno, Kepala SKPD, Perwakilan Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Balangan, dan tamu undangan. Adapun rapat paripurna ke-13 masa sidang kedua tahun persidangan 2023 ini membahas persetujuan bersama terhadap Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan, penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, penyelenggaraan lembaga penyiaran publik lokal, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Balangan, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama terhadap 5 buah Raperda oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Wakil 1 dan Wakil 2 DPRD Kabupaten Balangan. Kemudian rapat paripurna dilanjutkan dengan acara penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno. Menanggapi penyampaian tersebut, selanjutnya dilakukan pandangan umum fraksi dari anggota DPRD Kabupaten Balangan yang disampaikan oleh Nusaima. Nusaima mengatakan dengan adanya perencanaan yang matang maka akan lebih cepat merealisasikan program-program pemerintah sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Kabupaten Balangan. Perihal tersebut, Sutikno juga kembali menambahkan bahwa perencanaan yang tepat sasaran juga akan menjadi penunjang terrealisasinya program pemerintah. Nadia dan juru kamera Masita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan launching sensus inventaris barang milik daerah bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Waringin Selatan, Selasa 11 Juli 2023. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Afifah, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan launching sensus inventaris barang milik daerah atau BMD
bertempat di Aula Benteng Tundakan, kantor Bupati Balangan, Paring Selatan, Selasa 11 Juli 2023. BMD merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Sensus BMD sendiri bertujuan untuk menyediakan data BMD secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik, serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMD. Kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno, Direktur Utama Bangkal Salfakhrudin, Ketua OJK Regional 9 Kalimantan, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, serta seluruh Kepala SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Balangan. Diketahui launching sensus inventarisasi BMD ditandai dengan pemasangan rompi seragam tim inventarisasi BMD Kabupaten Balangan kepada Sekretaris Daerah Balangan selaku Ketua Tim, perwakilan koordinator dan petugas inventarisasi, serta dilanjutkan dengan penyerahan data awal aset SKPD dan penyerahan label QR Code. Dalam sambutannya, Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan bahwa masalah aset ini merupakan hal yang penting dalam rangka tata pengelolaan aset daerah dan salah satu metode untuk meningkatkan pencatatan aset agar dapat terdata secara baik. Abdul Hadi juga meminta kepada seluruh kepala SKPD agar masalah aset ini menjadi perhatian dan mampu melakukan pendataan secara optimal, mulai dari letak aset dan untuk apa dipergunakan. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudi M. Harahap, menyebut masalah aset daerah harus benar-benar terprogram dengan baik dan datanya pun harus tersaji secara efektif. Selain itu, Rudi juga berpesan meski ada pergantian kepala daerah, jangan sampai ada aset yang hilang atau rusak tidak terdata. Jadi, begitu bergantinya pemerintahan, biasa aset itu bisa liar. Jadi penting untuk melakukan pendataan kembali aset. Jadi harus diselidiki, dilihat di mana posisi asetnya. Nah, kedua, aset itu harus dioptimalkan, ditingkatkan untuk menjadi pendapatan asli daerah. Jadi supaya nanti Balangan ini bisa menggunakan aset untuk kesejahteraan masyarakatnya. Karena Pak Bupati ini banyak program-program, investasinya besar, termasuk ingin membangun rumah sakit besar. Nah, jadi nanti dari mulai hal yang sederhana, aset yang lalu, bisa jadi ketika terjadi pergantian dari Bupati lama ke Bupati baru, itu hilang asetnya, ya, tidak jelas di mana. Itu harus dicari, ya, dicari, kemudian ditetapkan statusnya, apakah dia memang masih bisa dipakai atau dia rusak. Kalau ternyata hilang, harus ganti rugi. Ya, dicari kalau dia misalnya anggota dewan, cari anggota dewannya. Karena bisa jadi anggota dewannya membawa asetnya, gitu ya, mobilnya, alat-alat lainnya gitu. Itu tugas daripada tim ini, tim investigasi ini gitu. Abdul Halim dan juru kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Balangan saya